ini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 dengan saya sendiri Ani Rohaini dari SDN 3 Kertahayu. Saya Rizky Risnawati dari SDN 2 Bangunsari. Saya Fitrianti dari SMAN 1 Pamarican. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizky. Waalaikumsalam, Bu Ani. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Gimana Bu Ani juga sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu tadi saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya nanti ya Bu dengan Ibu Fitri. Iya. Nah sekarang saya ini akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu Bu. Di sini saya sebagai observer. Nah saya sebagai observer di sini nantinya itu akan melihat proses coaching dari Ibu dengan Ibu Fitri terkait nanti apakah alur tirtanya muncul atau tidak. Dan bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Dan bagaimana coach itu merespon pertanyaan dari Ibu. Nah Ibu jangan lupa juga ya nanti dalam proses coaching itu harus menyertakan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan. Yang kedua itu proses kreatif. Dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah itu adalah prinsip coaching yang nanti akan Ibu laksanakan. Nah untuk pertanyaan pertama nih Bu, untuk praobservasi kali ini kompetensi apa sih yang akan Ibu laksanakan dalam proses coaching nanti? Kan ada 3 kompetensi ya yang ada dalam coaching. Nah, ada kehadiran penuh ya, kemudian ada pertanyaan berbobot, dan ada satu lagi mendengarkan aktif. Yang ingin saya kembangkan untuk coaching hari ini adalah kehadiran penuh ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi saya ingin memfokuskan diri saya gitu, ketika orang lain berbicara kita bisa meresponnya dengan positif gitu. Oh iya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu tingkatkan, yang Ibu ini kan spesifiknya itu ada 2 ya Bu dari 3 kompetensi itu. Baik. Nah dari kedua kompetensi itu menurut Ibu indikator yang bagaimana ini? Yang ketika kompetensi itu secara lulus nantinya itu? Ya, indikatornya kan itu tadi lebih spesifiknya ke mendengarkan aktif dengan kehadiran penuh ya. Jadi apa ya, ketercapaiannya itu bisa dilihat ketika si coach itu merasa ada temen nih yang diajak sharingnya gitu kan. Jadi dengan kita mendengarkan aktif, kemudian muncul diri kita itu dengan hadir penuh, tentunya kita akan lebih memudahkan untuk merespon apa yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Ibu. Mungkin untuk percakapan praobservasi kali ini saya cukupkan sekian ya Ibu. Mudah-mudahan proses coaching Ibu dengan Ibu Fitri berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Saya tunggu nanti saya akan lihat di proses coaching Ibu selanjutnya ya. Terima kasih Ibu untuk praobservasi kali ini. Sama-sama Bu Ani. Assalamualaikum Ibu Is. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dari kemarin ya dengar dari Bu Ani, Bu Fitri itu mencari-cari saya, betul Bu? Iya betul. Oh gitu. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan, kata Bu Ani. Apakah betul seperti itu? Betul. Betul sekali. Ada apa sih Bu? Ada inilah saya butuh teman sharing. Oh gitu ya. Ada, jadi saya mendapatkan keluhan dari rekan guru bahwa ada anak yang tiap hari Rabu itu tidak masuk. Tidak mau masuk sekolah. Ada saja diawali awalnya itu ada izin, selalu ada izin, kadang sakit, sekarang tidak sama sekali. Apakah dia itu izin atau sakit gitu, tidak Saya menangkap ya, jadi sebetulnya Bu Fitri itu sedang ada masalah ya, berupa laporan keluhan dari guru-guru yang lain bahwa ada satu peserta didik ya yang bermasalah lah gitu kan, bermasalah. Nah mudah-mudahan percakapan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, tentunya solusi yang ingin dicapai oleh Bu Fitri. Oke.
Saya ulangi ya Bu ya. Apa ya? Saya ingin mengetahui tujuan utama dari Bu Fitri ingin ngobrol dengan saya atau dengan percakapan ini apa? Saya ingin mendapatkan solusi supaya anak itu mau sekolah pada hari Rabu gitu ya, dan hari-hari yang lainnya tentu saja gitu ya, dan menemukan apa sih akar permasalahannya dan menemukan solusi bagaimana cara penanganan untuk anak tersebut. Begini ya Bu, dari tangkapan saya tadi bahwa ada satu anak ya yang setiap hari Rabu itu tidak masuk gitu ya. Apakah anak tersebut sudah diidentifikasi dengan pendekatan edukatif gitu kan, penyebab dari anak tersebut itu tidak masuk itu karena apa gitu, alasannya apa, oleh guru atau oleh Bu Fitri itu sendiri? Sebetulnya saya juga mendapatkan informasi juga sih dari rekan-rekan. Saya juga termasuk yang mengajar di kelas tersebut. Cuma di jam saya itu hari Selasa selalu ada anaknya itu normal seperti yang anak-anak yang lain yang ceria dan lain sebagainya. Makanya saya juga termasuk yang kaget ketika teman-teman mengatakan bahwa di hari Rabu itu tidak pernah ada anak tersebut. Nah, menurut cerita teman-teman ya, guru yang lainnya, bahwa anak tersebut ternyata permasalahannya itu di mata pelajaran PAI gitu. Kata teman-temannya juga begitu. Teman-temannya bilang bahwa hal itu bukan hanya sekarang ternyata, tapi waktu SD juga seperti itu. Kalau pas hari ada pelajaran PAI dia itu jarang sekali masuk. Waktu SMP-nya juga seperti itu ya. Jadi dia itu takut untuk ikut di PAI gitu kan. Tapi bukan mata pelajaran yang lainnya, tapi kan tetap saja kan. Karena ketika satu hari dia tidak masuk, mata pelajaran yang lain tidak masuk gitu kan. Ya itu. Berarti masalahnya anak tersebut memilih gitu ya. Ada yang disukai dan ada yang tidak disukai dari mata pelajaran, dan kebetulan hari Rabu adalah mata pelajaran yang tidak disukainya gitu kan. Oke, itu yang permasalahannya. Nah, rencana atau ide atau gagasan yang sudah terpikirkan oleh Bu Fitri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa? Apa ya? Mungkin saya juga harus bertemu dengan anak itu, mencari penyebabnya apa, karena berdasarkan informasi itu ya, informasi anak tersebut tidak suka PAI bukan tidak suka mata pelajaran, tapi ada kendala di baca Al-Quran katanya begitu ya. Saya juga belum bertanya Detail gitu kan. Mungkin saya akan melakukan restitusi dengan anak itu ya. Yang kedua, mungkin saya juga harus koordinasi kan dengan guru mata pelajaran gitu ya. Apakah pada saat itu guru mata pelajaran mewajibkan anak harus membaca Al-Quran, anak membaca apapun itu ya, yang menyebabkan anak itu jadi minder atau apa gitu. Yang mungkin saya juga harus diskusi juga ya, atau koordinasi lah gitu ya dengan guru mata pelajaran, dan agar guru mata pelajaran juga paham bahwa ada anak-anak tertentu yang memang merasa seperti itu gitu ya. Jadi karena tidak bisa baca, mungkin itu ya, tidak bisa baca, anak itu jadi minder gitu kan, takut disuruh baca atau takut malu lah sama teman-temannya gitu. Yang ketiga, mungkin saya juga harus berkoordinasi mungkin ya dengan orang tuanya yang realnya seperti apa gitu ya. Apa yang menyebabkan anak itu memang sulit sekali untuk belajar membaca. Apakah itu memang tidak belajar darinya, ataukah memang kedepannya itu kan harus ada penyelesaian, masa sih gitu ya. Tiap hari Rabu anak itu tidak masuk gitu ya. Nah itu, dan yang terpikirkan oleh saya itu seperti itu gitu ya. Oke, sangat bagus ya Bu Fitri. Jadi saya tangkap yang pertama, Ibu itu akan
akan melakukan restitusi ya sama anak tersebut. Yang kedua berkolaborasi lah ya dengan rekan yang lain supaya permasalahan ini sama-sama gitu kan dipikirkan. Kemudian yang ketiga meminta konfirmasi lah ya ke orang tuanya gitu kan tentang apa yang dialami oleh anak tersebut. Oke, kira-kira kapan tuh Bu Fitri mau rencana itu mau diaktualisasikan? Sesegera mungkin. Ya. Pokoknya dalam minggu-minggu ini harus ada. Kalau penyelesaian sih mungkin harus gitu ya. Pokoknya kita coba dalam minggu ini menelusuri hal-hal tersebut gitu ya, sehingga anak itu tidak berkepanjangan untuk malas datang ke sekolah gitu ya. Harus ada penyelesaian dan penyelesaian itu. Oke, dari tadi ya dari awal sampai akhir saya tangkap dan rencana aksinya juga akan sesegera mungkin ya Bu Fitri untuk melakukannya. Kira-kira ketika melakukannya apakah Bu Fitri perlu bantuan atau support system dari yang lain? Iya, pastinya ya, pastinya. Saya juga mungkin akan berbincang dengan wali kelas ya, berbincang dengan wali kelas, berbincang juga dengan guru BK gitu kan. Ada guru BK dan mungkin kalau di sekolah kan ada irma ya, ada nanti pembina irmanya saya mungkin bisa tanyakan juga ke pembina irma apakah ada kegiatan baca tulis Al-Quran di sana gitu ya. Sehingga ketika saya bertemu dengan siswa bisa, kalau siswanya berkenan ya, bisa disarankan untuk belajar gitu kan dengan sistem apalah gitu ya, intro atau sekarang kan sebetulnya anak-anak kecil juga sudah apa sih, sudah cepet gitu ya dalam untuk belajar Al-Quran gitu ya, tergantung motivasinya dia aja gitu ya. Dan itu yang dan secepatnya mungkin menghubungi orang tuanya gitu. Dari obrolan kita ya hari ini apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu dapatkan? Yang saya rasakan, saya jadi ini Bu, sekarang saya punya gambaran gitu ya, apa saja sih yang akan saya lakukan gitu ya, sehingga saya bisa mudah-mudahan secepatnya bisa menyelesaikan masalahnya ini. Oke, selamat ya Bu ya. Selamat menjalankan rencananya. Ditunggu kabar baiknya ya Bu ya. Semoga apa yang direncanakan Ibu berjalan dan betul-betul menemukan solusinya gitu kan. Solusi yang ingin diharapkan oleh Bu Fitri. Terima kasih ya untuk hari ini. Sama-sama Bu Risu, saya berterima kasih sekali nih dengan obrolan kita kali ini ya. Saya jadi memiliki rasanya ada peluang gitu ya untuk dapat menyelesaikan masalah ini secepatnya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Baik Ibu, tadi kan saya telah mengamati, telah mengobservasi terkait percakapan coaching antara Ibu dengan coach tadi ya. Tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta dan alhamdulillah juga prinsip coachingnya itu telah muncul ya Ibu, terkait dalam kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Itu yang sudah saya tadi observasi dalam percakapan coaching antara Ibu. Nah, alhamdulillah juga kompetensi tadi spesifik yang Ibu ingin tingkatkan kan dari buku 2 yang kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Alhamdulillah itu juga sudah muncul dalam percakapan coaching tadi. Nah, yang akan saya tanyakan Ibu untuk pasca observasi kali ini terkait kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam percakapan coaching selanjutnya nih Bu. Baik Bu Ani, tadi kan saya merasakan ya tentang proses pelaksanaan coaching sesuai yang tadi dibicarakan dengan Bu Ani bahwa saya itu ada 2 target ya yang ingin dikembangkan kompetensinya. Dan alhamdulillah yang saya rasakan tadi sudah mulai ada peningkatan lah gitu kan dari diri saya yang sebelumnya ketika melakukan coaching itu masih kurang fokus gitu kan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Tapi tadi
sudah lumayan ada peningkatan. Nah, untuk target selanjutnya apa yang ingin dikembangkan dari 3 kompetensi tersebut adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Karena di pertanyaan tersebut sebetulnya yang betul-betul harus diperhatikan supaya si coaching itu dapat tergali gitu kan, dapat tergali informasi yang ingin disampaikannya jelas dan bisa mengarahkan kepada pengembangan dirinya. Oke, baik ya Ibu. Itu terkait kompetensi yang ingin ditingkatkan ke depannya ya. Alhamdulillah mungkin Ibu terkait pasca observasi kali ini saya cukupkan sekian. Semoga percakapan coaching selanjutnya Ibu dapat melaksanakannya dengan baik dan coaching dapat menemukan masalahnya, menemukan ide dari permasalahannya. Saya cukupkan sekian terkait pasca observasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam Guru Pembimbing.